Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua. Di video ini kita akan melanjutkan sharing terkait dengan pemanfaatan Articulate Storyline 3 untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pada video ini saya akan membahas materi tentang bagaimana membuat kuis pilihan ganda dan hasilnya. Nah, materi-materi yang ada di sini sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih bermanfaat nanti kepada orang-orang lain juga kalau di-share. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan buat soal kuis pilihan ganda. Nah, slide pertama ini sudah saya setting supaya tampilannya seperti ini. Kemudian ini nanti slide pertama itu akan menjadi slide awal ya. Bapak Ibu bisa nanti berikan petunjuk di slide pertama bagaimana cara pengerjaan kuisnya. Tapi itu saya tidak usah buat ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Di sini saya klik saja petunjuk. Nah, sudah itu nanti di tombol petunjuk ini kita berikan insert kita berikan tombol ya untuk mengarah ke halaman berikutnya. Mulai boleh, play boleh ya. Oke, pakai saja coba yang ini. Nah, oke, boleh pakai ini. Nanti dia akan mengarah ke tombol ke kuis, halaman kuis. Nah, sekarang untuk menambahkan kuis kita bisa ke slide. Di sini ada beberapa kelompok kuis ya Bapak Ibu. Ada bentuknya grade question, ada bentuknya survei, bisa juga melakukan survei, dan ada juga free form question. Dan nanti ada hasilnya. Nah, kita akan pilih pilihan ganda dulu ya Bapak Ibu. Pilihan ganda itu ada di sini, grade question. Kita klik. Nah, di sini sebenarnya ada benar salah, ada banyak ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan coba explore sendiri. Saya akan ambil multiple choice. Saya klik, kemudian pilih insert. Dia akan bertambah di halaman baru Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi dia ada halaman baru, kita bisa saja klik sini misalnya nomor 1. Kemudian di bagian kalau dia slide-nya sudah diubah menjadi kuis, Bapak Ibu beda ya, beda tampilannya. Ini seperti ini kalau slide biasa. Kalau slide yang sudah dalam bentuk kuis itu di sini ada dua pilihan. Ada slide view, ada form view. Nanti di form view itu kita bisa memberikan ini kunci jawabannya dan skornya berapa. Oke, ya Bapak Ibu, kita ke slide view dulu untuk membuat soal. Di sini saya akan buat soal. Saya tidak usah buat soal sebenarnya Bapak Ibu, saya tulis saya di sini soal pilihan. Udah, oke. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis soalnya sendiri di sini ya. Sini saya cuma akan memberikan contoh. Kemudian untuk memberikan jawaban pilihan, Bapak Ibu bisa klik di sini saja, diklik. Nah, tinggal ditulis di sini. Misalnya jawaban 1. Bisa di depannya kita berikan misalnya A, seperti itu ya. Boleh juga kosong, terserah nanti Bapak Ibu. Kemudian B, jawaban 2, boleh seperti itu. Dan klik lagi. C, misalnya jawaban 3. Diklik lagi. D, jawaban misalnya 4. Nah, seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung bisa lanjut ke pilihannya ya, tidak masalah. Ini saya cuma berikan contoh 4 jawaban. Sudah ada soalnya, ada jawabannya. Nah, sekarang kita akan berikan kunci Bapak Ibu ya, yang mana benar di antara A, B, C, D ini. Bapak Ibu klik form view, kemudian dipilih saja di sini Bapak Ibu, yang mana yang benar. Misalnya jawabannya benar B. Kemudian kalau benar misalnya mau diberikan skor berapa. Anggaplah saya berikan skornya 10 ya Bapak Ibu dan tidak di minus. Kalau Bapak Ibu mau berikan minus boleh dikasih minus. Terus misalnya berapa kali kesempatan mau menjawab. Nah, ini ada tem ya. Anak-anak bisa menjawab 2 kali, diberikan kesempatan 2 kali, diberikan kesempatan 3 kali, dan tidak boleh ya sampai 3 kali ya, karena sisa 1 yang belum terjawab kalau 3 kali. Tapi kalau soal pilihan ganda saya rasa cukup 1 kali. Kemudian jawabannya Bapak Ibu ini bisa diacak ya. A, B, C, D-nya tadi ini bisa A, B-nya ke atas, C-nya ke bawah. Tapi kalau mau diacak tidak usah diberi label A, B, C, D ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diacak.
Tapi saya tidak mau acak. Nah, itu nanti pilihan ya. Kalau mau diacak berarti dia jawabannya akan teracak. Tapi kalau tidak diacak, dia akan tetap tersusun seperti ini. Nah, dengan catatan tadi kalau Bapak Ibu mau acak, jangan diberi label ABCD ya, karena akan terlihat teracak kalau diberi label ABCD. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya halaman soal pertama. Kita ke slide view dulu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada nanti istilahnya apa ya? Ini ada layer untuk menampilkan kalau jawabannya benar dan kalau jawabannya salah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada ini ya. Ada Bapak Ibu bisa edit, defaultnya itu biasanya klasik seperti ini. Coba saya kasih kembali klasik. Oh ya, tadi sudah saya edit ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau mau hilangkan tampilan slide-nya, Bapak Ibu bisa klik edit. Nah, di sini dihapus semua saja objek-objek yang ada di sini dihapus. Itu nanti tampilan defaultnya akan seperti ini. Jadi dia hilang Bapak Ibu ya. Ada kotak di sini sebelumnya sebenarnya, tapi dia sudah hilang karena saya sudah hapus di sini. Nah, sekarang kita coba hapus saja ini Bapak Ibu ya. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, perhatikan ini ada tombol continue ya Bapak Ibu. Continue artinya pindah ke soal berikutnya ketika diklik. Di incorrect juga ada seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita hapus, coba saya perlihatkan triggernya ya Bapak Ibu. Triggernya mana? Nah, ini ada triggernya jump to next slide ya. Ada juga hide layer. Oke. Jadi kalau diklik ini dia akan jump to ke next slide. Nah, tapi sekarang kita ini mau ganti ya Bapak Ibu, tombolnya saya hapus saja langsung. Ini triggernya hilang juga. Ini juga kita hapus. Kita ke layer dulu ya. Kita lihat layernya. Nah, ini correct sama incorrect. Kita mau custom sendiri correct sama incorrectnya. Nah, misalnya kita mulai dari correct juga, incorrect dulu, yang salah dulu ya Bapak Ibu. Saya mau berikan lapisan supaya tidak supaya kelihatan ya. Itu sih pilihan. Coba nanti Bapak Ibu pilihannya maunya seperti apa. Coba saya perlihatkan ya. Saya insert shape, kemudian saya lapisi buat lapisan di sini. Nah, kemudian kita klik kanan, format shape. Saya maunya dia warna hitam, kemudian transparan sedikit ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi agak-agak nanti dia kalau muncul jawaban koreknya dia agak gelap sedikit. Itu nanti pilihannya Bapak Ibu mau di seperti itu atau tidak, atau bebas saja. Kemudian saya akan insert picture from file. Saya mau berikan tanda salah ya. Nah, ini ada tanda salah. Open. Kan ini incorrectnya ya. Jadi nanti kalau misalnya siswa menjawab salah, akan muncul tanda salah seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa juga tulis memberikan teks salah, jawaban kamu salah, atau apalah itu. Bapak Ibu silahkan berkreasi. Kemudian saya insert lagi picture. Saya mau berikan tombol untuk arah panah ke berikutnya ya, ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, perhatikan tata letak tombolnya Bapak Ibu, cara mengatur tata letak tombolnya jangan sampai kelihatan janggal seperti itu ya, posisinya tidak sesuai. Nanti Bapak Ibu pilihannya seperti apa, bagaimana mau. Ini juga bisa sebenarnya di sini Bapak Ibu ya, atau di sini. Saya sih lebih suka di kiri bawah kalau untuk next, kanan bawah. Nah, sekarang ini harus kita berikan trigger Bapak Ibu supaya bisa pindah ke slide berikutnya. Tapi sebentar, kita selesaikan dulu semuanya. Koreknya kita hapus saja ini kita hapus. Nah, kita bisa ambil tadi yang ini ya, kita copy saja, kemudian kita simpan di korek, Ctrl+, sama tadi tombol arah ininya kita copy. Saya copy ya, Ctrl+C ya Bapak Ibu. Kita ke korek, kita Ctrl+V. Nah, ini triggernya juga ikut ya Bapak Ibu. Kalau kita copy seperti itu, triggernya juga ikut. Oh maaf, belum saya beri trigger ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini di bagian korek. Jadi di bagian benar saya akan berikan gambar atau simbol benar ya, ikon benar. Mana ikon benar? Nah, ini dia, open. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, supaya ini kita hapus juga tadi di belakangnya. Ini kita hapus ya. Semua elemen-elemen yang ada, elemen-elemen default yang ada di layer correct dan incorrect kita hapus saja. Kita setting sedemikian rupa supaya sesuai dengan keinginan kita. Nah, coba saya preview dulu ya Bapak Ibu.
Kita klik preview di slide saja dulu. Oh ya, maaf, saya belum beri kunci jawaban ya. Nah, sekarang kita mau berikan kunci jawabannya. Kita ke form view dulu. Oh ya, sudah ya tadi. Oke, kita lanjut. Jawabannya B kan ya, Bapak Ibu. Kita klik preview di slide. Kita cek dulu apakah sudah berfungsi jawabannya. C ya, B tadi jawabannya. Kita coba jawaban benar dulu. Klik B, kemudian submit. Nah, muncul seperti ini. Nanti kalau mau pindah ke soal berikutnya baru kita klik yang ini. Tapi kan belum ada triggernya. Kita close, kita coba preview lagi yang salah dulu ya di slide. Kita coba jawaban salah dulu Bapak Ibu. Misalnya D, submit. Nah, incorrect seperti ini. Dia akan sedikit pudar ya kelihatan gambarnya supaya ada ininya sih Bapak Ibu, supaya lebih ini saja daripada transparan langsung muncul ini, tidak ada ininya ya. Tidak ada efek-efeknya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau diberikan ini, mau diberikan musik atau suara, kalau benar suara benar, kalau salah suara salah. Kita tinggal masukkan saja soundnya di masing-masing layer ini. Misalnya correct, benar, saya akan insert audio di bagian maaf, audio ya, mana audio ini, audio di bagian benarnya atau correctnya. Saya ini ada sound benar, kemudian incorrectnya juga kita insert audio from file incorrect atau salah, mana salah, tombol salah. Nah ini oke. Nah, Bapak Ibu pasti mau minta lagi nih tombol suara bunyi benarnya dan suara bunyi salahnya. Oke, saya siapkan di kolom deskripsi, silahkan di download. Untuk tombol-tombol yang ini kan sudah ada di video sebelumnya ya Bapak Ibu. Bagi yang baru bergabung silahkan dicek di video sebelumnya. Saya akan preview di slide. Kita coba tes fungsi dari tombol bunyinya, tombol benarnya ya. Kita coba yang benar dulu, submit. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kita coba replay di slide. Kita coba yang salah dulu lagi, submit. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kita coba yang salah lagi, submit. Nah oke Bapak Ibu, ini kalau sudah seperti ini, kita bisa duplicate saja yang ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat semuanya pilihan ganda, kita klik kanan, kemudian duplicate saja. Nah, sekarang tombol ini kita kembali dulu ke tombol yang pertama, ke halaman quiz nomor 1. Ini nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 1 kita berikan trigger dulu ini. Tadi sebenarnya bisa juga sih langsung diberi trigger ini. Kita berikan trigger jump to slide saja. Jump to slide ke next slide-nya saja. Kita berikan trigger. Triggernya mana? Nah ini dia trigger. Kita create new trigger. Jump to slide, next slide boleh saja. Next slide ya, karena ini kan nanti berurutan. Atau saya langsung saja pilih nomor 2 atau ya kita pakai next slide saja Bapak Ibu, jump to slide next slide supaya nanti bisa di copy. Kemudian user clicknya yang mana, picture 1 atau picture 2 itu ya, picture 1 ya. Oke, klik oke. Nah sekarang ini sudah berfungsi ke jump to slide. Kita copy saja Bapak Ibu, saya copy, saya akan mana layernya tadi, ini layernya saya akan pindahkan juga ke incorrect. Ini kita hapus, kita ganti Ctrl V. Nah ini sudah ada trigger ya Bapak Ibu, kita cek triggernya apakah sudah ada. Nah ini sudah ada ya, intinya dia akan jump to slide next slide. Nah kemudian ini saya copy lagi, ini sudah di copy ya, kita tinggal pindahkan juga di sini. Ini kan juga sudah ada ya Bapak Ibu, tadi sudah ini, makanya tadi saya setting dulu baru di duplicate supaya ini satu kali setting saja. Nah ini tinggal kita hapus, delete, Ctrl V lagi, ini kita delete juga, Ctrl V lagi. Nah supaya supaya satu kali buat saja. Jadi nanti ketika di duplicate ini tidak usah lagi. Jadi ketika ini kita duplicate untuk soal berikutnya ini tidak usah lagi diganti karena sudah ada triggernya dan triggernya itu next slide. Jadi sudah tepat. Selanjutnya Bapak Ibu apalagi, nah sekarang di nomor 2 ini tinggal kita ganti misalnya kuncinya ya. Saya akan tetap saja seperti ini Bapak Ibu ya,
Nomor 2 misalnya jawabannya A. Kemudian kita sudah selesai. Kita duplicate lagi slide-nya. Saya buatnya saja 5 nomor ya Bapak Ibu. Ini nomor 3. Nomor 3, kemudian compute misalnya kuncinya C. Kita lanjut, duplicate kita copy saja langsung Bapak Ibu ya. Nanti soalnya tinggal diganti-ganti kalau misalnya semuanya pilihan ganda. Anggaplah tetap jawabannya C, kemudian duplicate lagi, kita copy lagi, gandakan, kemudian ini nomor 5. Kita ganti misalnya jawabannya D, kuncinya D. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini kuisnya sudah selesai. Kita coba jalankan. Kita mulai dari sini ya Bapak Ibu. Nanti karena kalau mau dicek kuisnya ini kita harus pakai preview di scene ya. Karena kita mau pindah ke slide-slide yang lain di satu scene. Jadi kita mulai dari sini. Ini nanti kita beri tombol jump to slide ya. Create jump to slide, next slide saja boleh. Kemudian user klik boleh. Kemudian oke, sudah ya. Kemudian kita preview di scene. Oke, kita tinggal tunggu Bapak Ibu loadingnya. Nah, sudah selesai ya, muncul. Nanti Bapak Ibu bisa buatkan di sini keterangan bagaimana cara mengerjakan kuisnya. Kemudian saya klik lanjut. Nah, ini muncul pilihan ganda pertama, misalnya saya jawab B. Kita submit, benar atau salah? Nah, benar Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalnya jawabannya A, kita submit lagi, benar lagi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Misalnya tadi saya jawab A dulu lagi ya, submit. Nah, ternyata salah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Jawabannya misalnya C, submit. Ternyata benar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Jawabannya misalnya D, submit. Nah, ini sudah habis ya. Kalau saya klik tidak akan lanjut karena memang tidak ada lagi soal di berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut berikan hasil ya Bapak Ibu. Di bagian terakhir kita beri hasil setelah nomor 5. Ini soal nomor 5. Wah, salah. Ini soal nomor 2 tetap ya. Nomor 2, kemudian kita coba cek nomor 5 mana? Ya, oke. Kita kembali ke slide Bapak Ibu, kemudian klik result. Nah, pilih grade result saja Bapak Ibu ya. Kita ambil grade result, kemudian insert slide. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul pilihan soal-soal yang mana saja yang mau diambil hasilnya. Nanti Bapak Ibu misalnya ada masukkan drag and drop, itu bisa juga nanti digabung di sini. Di checklist saja semua soal yang mau diambil hasilnya. Kemudian passing grade-nya ya, passing grade-nya berapa persen baru anak-anak bisa lulus. Ya, nanti di slide ini bisa ada keterangan lulus atau tidak dari tes ini. Misalnya kita beri passing grade ini kan tadi 5 nomor 10 ya, berarti nanti 50. Anggaplah kita beri ya, sudah benar ya, kita kasih saja misalnya passing grade 80. Nah, terus misalnya kuisnya itu bisa juga kita berikan timer ya Bapak, waktu ya, berapa menit mau dikerjakan. Saya tidak usah dulu kasih waktu ya Bapak Ibu. Kemudian ini cukup saja ya, passing skornya 80%. Kemudian kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu silahkan di desain ulang. Misalnya resultnya kan kita pakai bahasa Indonesia saja, hasil. Kemudian skor kamu, ini jangan diganti ya Bapak Ibu, karena nanti ini sudah nilainya yang akan muncul. Di skor kamu, terus skor kamu. Nah, passing grade-nya atau KKM, ini saya kasih KKM saja 80% misalnya. Kita arahkan saja ini. Boleh. Kita coba sejajarkan ya Bapak Ibu. Oke, kita coba sejajarkan saja KKM ini. Nanti Bapak Ibu silakan disetting ya, dipercantik tampilannya. Ini kita bisa sejajarkan, usahakan sejajar saja. Nah, seperti itu. Belum sejajar ya, nanti Bapak Ibu silahkan di setting saja. Kemudian ini tidak usah di ini ya, Bapak Ibu bisa tulis di sini hasil.
Nah, bisa juga nanti memasukkan emot kecewa kalau belum ya. Maaf. Ini sudah ya, tinggal ini sebenarnya bisa dipindah-pindahkan terserah nanti Bapak Ibu desainnya seperti apa. Kemudian di sukses kalau misalnya hasilnya itu sampai 80%, ini akan layer sukses juga akan tampil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti di sini berikan emot di bagian sukses, bisa berikan emot bahagia di bagian failure, atau gagal Bapak Ibu bisa berikan emot misalnya sedih. Tapi saya belum punya ya emot-emot seperti itu. Kemudian bisa di-download dan Bapak Ibu cari. Bisa juga nanti di bagian sukses Bapak Ibu berikan suara tepuk tangan. Nah, besok di video berikutnya saya akan coba bagaimana cara mengambil di PowerPoint itu kan Bapak Ibu ya. Di PowerPoint ada ada di bagian animasi itu ada efek suara. Saya akan jelaskan di video berikutnya bagaimana cara mengambil file efek suara dari PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan jadi aset juga di sini. Oke, di situ kan ada tepuk tangan, ada suara laser dan sebagainya, ada suara bom, itu bisa kita manfaatkan. Ini saya hapus saja atau kita bisa ganti teksnya menjadi selamat kamu berhasil ya. Selamat kamu berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa nanti tambahkan efek suara di sini, tepuk tangan kalau berhasil dan seterusnya. Kemudian di failure, kamu gagal. Kamu gagal. Boleh coba lagi nanti misalnya ya. Nanti yang jelas sudah Bapak Ibu tahu ya cara kerjanya. Nanti review quiznya itu bisa Bapak Ibu ya kita hilangkan, bisa juga kita tetap di sini ya. Tetap pakai review quiz itu. Kalau dia klik, anak-anak bisa lihat reviewnya dari proses dia kerja. Misalnya nomor 1 dia jawab apa, nomor 2 jawab apa. Kita simpan saja di sini saja supaya kelihatan nanti bagaimana. Nah, sekarang kita coba mulai ya Bapak Ibu mengerjakan kuisnya, melihat hasilnya. Preview di sini ya. Tunggu. Nanti Bapak Ibu kita hitung ya, benarkah perhitungannya dia, berapa salah saya, berapa benar saya. Kita klik, masuk ke soal pertama, tadi jawabannya B ya, submit. Benar, berarti saya sudah punya poin 10. Kita lanjut. Jawabannya misalnya C, submit. Salah lagi, berarti poin saya masih 10. Jawabannya misalnya A, submit. Saya salah lagi, jawabannya berarti masih 10. Lanjut, saya lupa jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut saja ya. Salah lagi, masih 10 ya, baru satu yang benar. Kita lanjut lagi terakhir kalau tidak salah jawabannya D, submit. Nah, benar ya, berarti saya punya poin 20 Bapak Ibu ya. Kita klik apakah benar 20, klik. Nah, benar ya Bapak Ibu, saya dapat poin 20, berarti dapatnya 40%. Nah, sedangkan KKM-nya kan 80%, harus benar harus dapat poin 40. Dia akan muncul gagal seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa klik review quiz. Nah, ini ya, seperti ini. Nomor 1 benar, kemudian kita bisa next. Nomor 2 salah karena jawabannya A. Kemudian lanjut, nomor 3 salah lagi karena saya jawab A. Di sini ternyata jawabannya C. Oke ya Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih ya cara membuat soal. Atau Bapak Ibu mau lihat kalau sukses ya, kita coba. Tapi dilupa ya jawabannya. Saya coba kasih tanda jawaban yang benar. B misalnya ya, nomor 1 B. Maaf ya Bapak Ibu, saya kalau masalah daya ingat agak kurang. Jadi saya langsung tambahkan saja di sini, tandai jawaban yang benar ya, supaya kita dapat poin 80%. Artinya tadi kan kalau 80% harus dapat skor 40 ya. Berapa tadi ya? Lupa lagi. Kita lanjut. Ini kita tandai saja jawaban yang benar. Supaya mengingat. Oke, kita coba ulang satu kali Bapak Ibu ya. Preview di scene. Saya akan coba 4 benar, 1 salah ya Bapak Ibu. Jadi 4 jawaban benar, 1 salah. Oke, kita lanjut. Kita salahkan dulu 1 kali, submit.
Lanjut, kita benarkan semua sisanya. Lanjut, C, submit. Lanjut, C lagi, submit. Lanjut, D, submit. Nah, terakhir kita lihat ya, satu salah ya Bapak Ibu, berarti saya harusnya punya skor 40. Lanjut. Nah, ya jadi minimal 40 memang ternyata ya. Ini berhasil Bapak Ibu. Karena saya punya poin 40, sedangkan KKM-nya memang 40 atau 80%. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dimanfaatkan. Satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa. Tombol submitnya kita bisa ganti Bapak Ibu ya. Properties, ini tombol submit kita bisa hilangkan Bapak Ibu dengan catatan Bapak Ibu berikan tombol di sini untuk submit. Perhatikan trigger dari submit itu Bapak Ibu ya. Kita coba lihat trigger ya. Nah, ini submit interaction. Ini Bapak Ibu nanti triggernya seperti ini. Actionnya submit interaction, kemudian interaksinya multiple choice, kemudian user klik submit button. Itu kan submit buttonnya sudah hilang. Nah, Bapak Ibu pilih tombol yang Bapak Ibu gunakan. Saya contohkan saja deh langsung supaya tidak ada lagi pertanyaan. Saya masukkan tombol submit ya Bapak Ibu. Yang mana ya yang mewakili tombol submit? Atau pakai arah panah saja tidak masalah ya. Atau gimana ya, yang mana ya yang submit? Ada ya yang mewakili tombol submit ya. Submit, bagaimana ya yang bagusnya ya Bapak Ibu ya? Kita pakai ini aja ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cari deh. Atau bisa juga Bapak Ibu buat dulu ya. Atau Bapak Ibu bisa juga buat nanti caption di sini. Nanti ditulisnya di situ jawab. Nah, kasih saja tulis jawab. Ini jadikan tombol submit. Nah, boleh di sini. Harusnya sih modelnya sedikit agak panjang seperti ini ya. Ayah hapus deh. Shape, pakai shape aja. Nah, sini. Kasih teks, jawab. Oke, itu ya. Kita besarkan sedikit. Kita kasih besar, kasih huruf merah misalnya. Kemudian tombolnya kita lebihkan seperti ini. Kita kembali ke hurufnya, kita ganti warnanya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau diklik jawab, nah submit interaksinya ini ya Bapak Ibu. Kita hapus, kita ganti. Nah, kita tinggal ganti saja trigger submit interaction, klik. Kemudian buttonnya kita, objeknya kita ganti jadi yang ini, rectangle ya. Oke. Nah, sekarang kita cek hasilnya di scene. Kita tunggu. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, ini ada tombol jawab. Kita pilih jawaban benar, kemudian klik jawab. Oke, sudah muncul ya. Tapi ternyata masih ini ya, masih ada tombolnya ya. Properties. Nah, ini kita hilangkan dulu. Oke. Kita preview di scene lagi. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau videonya agak lama. Saya cuma memberikan informasi kemungkinan kalau ada pertanyaan seperti itu. Kita klik saja lanjut. Nah, ini tombol submitnya sudah hilang ya Bapak Ibu. Cuma masih ada sisa-sisa seperti ini karena di slide berikutnya itu masih ada yang submitnya aktif. Nanti kalau semuanya totali di slide dalam satu scene ini submitnya sudah hilang, ini akan hilang juga sisanya yang di bawah ini. Saya klik jawab. Maaf belum diisi, jawab. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Langsung. Saya tadi mengganti tombol yang arahnya ini jawab supaya menghindari menghindari tombolnya sama dengan tombol yang ada di tombol nextnya Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu berkreasi. Mudah-mudahan dari video ini Bapak Ibu bisa membuat kuis pilihan ganda dengan sempurna, lebih baik dari yang ini ya Bapak Ibu tentunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.